A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nampaknya. Belum sempat ada yang puasa tadi dan belum sempat berbuka. Kami ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam tak lupa kita doakan semoga senantiasa tercurah untuk kekasih kita baginda nan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan banyak-banyak melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat dan bersalam kepada baginda nan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenan memberikan syafaatnya kepada kita di yaumil kiamah. Mudah-mudahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenan untuk memperakui kita sebagai umatnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, abang kakak, ayah ibu, orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, adik-adik yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sungguh nikmat yang luar biasa ketika kembali kita bisa istiqamah dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Masih senang kita untuk melaksanakan solat berjamaah dan kemudian masih cinta kita dengan majlis ilmu nan mulia ini. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, kami berterima kasih kepada teman-teman sekalipun capek, sekalipun letih, sekalipun mengantuk, dari berbagai tempat kita masih mau mendatangi majlis ilmu nan mulia ini. Maka mesti kita ketahui teman-teman yang dirahmati Allah, bahwasanya semakin rajin kita menuju majlis ilmu, maka semakin dekat kita dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Selangkah kita melangkah menuju majlis ilmu, minimal 10 langkah kaki kita ini akan mendekat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang kakinya mudah melangkah menuju majlis ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka betapa beruntungnya teman-teman yang paling jauh tempatnya dari masjid nan mulia ini. Ada yang datang dari Panam? Masya Allah, dari kampus Panam tadi. Tapi rumahnya di sini kan lama. Ada yang dari Rumbai? Masya Allah. Ada yang dari Muara Fajar barangkali? Masya Allah. Ada yang dari Kulim? Ada? Masya Allah. Teman-teman, semakin jauh teman-teman dari majelis ilmu ini, maka sesungguhnya itu semakin dekat kita kepada ridha Allah. Di yaumil kiamah semakin mudah kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah, tema kajian kita maghrib hari ini apa kabar? Teman-teman yang dirahmati Allah, apa kabar? Selesailah tausiah kita berarti. Kalau baik kabarnya semua berarti sudah selesai kajian kita. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya yakin pasti di antara teman-teman, di antara kita hari ini ada yang sedang mencari pekerjaan, ada? Ada yang sedang mencari pekerjaan? Ada. Sudah jumpa? Sudah ketemu? Belum juga. Teman-teman hari ini barangkali ada yang sedang ujian tapi belum juga selesai mengikuti ujian, ada? Ada. Teman-teman hari ini ada barangkali yang ingin menjadi seorang hafiz tapi belum juga Allah berikan kemudahan untuk menjadi seorang hafiz. Ada yang berusaha menjadi hafiz? Ada. Teman-teman yang dirahmati Allah, barangkali di antara kita ada yang sedang mencari jodoh barangkali. Ada? Banyak. Masya Allah. Sudah ketemu jodohnya? Belum juga lagi. Apa kurang gantengnya Bang Bowi coba? Masya Allah. Ganteng tapi belum juga ketemu dengan jodohnya. Apa kurangnya kecantikan yang ada pada kakak-kakak saya, tapi juga belum dijumpakan dengan
jodohnya, berjalan dari utara ke selatan, timur sampai ke barat. Teman-teman yang dirahmati Allah, maka mungkin dalam setiap kehidupan kita, kita sering berjumpa dengan masalah. Di kampus kita ada masalah, di sekolah kita ada masalah, dalam menghafal Al-Quran kita ada masalah, dalam mencari jodoh kita juga punya masalah. Sudah mau nikah nih ceritanya, sudah dipinang nih ceritanya, tapi ada saja yang membuat kita terpisah, tak sampai kepada jenjang ikatan pernikahan. Masalah demi masalah datang silih berganti. Pertanyaannya teman-teman yang dirahmati Allah, kenapa setiap kesulitan kita, kenapa permasalahan kita itu kadang-kadang masalahnya sepele, tapi kita tidak bisa menyelesaikannya? Kita yang hari ini berusaha mencari pekerjaan yang banyak, tapi kita belum diterima bekerja di tempat yang kita inginkan. Kita yang sudah berusaha dengan sekuat tenaga kita ingin menjadi hafiz, ingin Al-Quran itu tersimpan di dalam dada kita, tapi kenyataannya kemampuan untuk menghafal Al-Quran belum tersimpan lagi di dalam dada kita. Kita sudah berusaha mencari jodoh, dicari di Facebook, apalagi dilihat di Instagram, dicari nomor WA-nya, dicari orang-orang yang terdekat dengan dirinya. Berbagai macam cara sudah kita tempuh, tapi jodoh belum juga Allah berikan kepada kita. Di mana masalahnya? Di mana masalahnya? Teman-teman yang dirahmati Allah, barangkali masalahnya adalah ketakwaan kita yang masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah sudah mengatakan di dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai ayat 3? Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang berusaha meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan ia berikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang ia tempuh, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan akan Allah berikan kepadanya rezeki yang datangnya tanpa ia duga-duga. Teman-teman boleh dilihat surat At-Talaq sebentar? Silahkan dibuka surat At-Talaq ayat 2 sampai ayat 3, akhir-akhir ayat 2. Boleh teman-teman lihat sebentar? Ketemu? Sudah? Surat At-Talaq ayat 2 sampai ayat 3, akhir-akhir ayat 2 dan awal ayat yang ketiga. Sudah ketemu? Sudah? Boleh kita baca sama-sama? Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah, maka akan Allah berikan kepadanya jalan keluar dari setiap kesulitan yang ia dapatkan. Lihat kata-kata makhraja. Boleh teman-teman lihat kata-kata makhrajanya? Kata makhraja tak ada alif lamnya. Maka menurut ahlul lughah, ulama tafsir, ketika makhraja tak ada alif lamnya, maka kata itu menjadi kata-kata atau kalimat nakirah. Nakirah itu apa? Umum. Lawan dari nakirah ma'rifah. Ma'rifah itu artinya khusus. Kalau teman-teman boleh lihat kan di dalam surat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah ayat berapa ya? Ayat 5 atau 6 ya? Ayat 5 atau 6 kalau tidak salah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Boleh lihat sebentar surat Al-Insyirah? Surat Al-Insyirah kalau tak salah surat yang ke-94 urutannya di dalam Al-Quran. Ketemu? Boleh teman-teman lihat sebentar? Ayat yang keberapa itu bang? Fa inna ma'al usri yusra. Ayat keberapa? Kelima kak ya.
Ayat yang kelima, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Al-Abu Fida Ismail Ibn Kathir di dalam tafsirnya tafsir Al-Quranul Azim berusaha membongkar kata per kata dari ayat ini. Teman-teman, kami ajak fokus pada kata-kata fa inna ma'al usri yusra. Kita lihat al-usri, kemudian setelahnya yusra. Al-usri pakai alif lam, yusra pakai alif lam, yusra pakai alif lam, yusra tak pakai alif lam. Al-usri artinya sulit, yusra artinya mudah. Tadi sudah kita sebutkan sedikit teman-teman, satu kata apabila ada alif lam di dalamnya maka dia menjadi ma'rifah, kata khusus. Satu kata apabila tak ada alif lamnya maka dia umum. Makanya sebagian ulama tafsir kadang-kadang kita lihat di dalam Al-Quran, kalau kita masukkan dalam bilangan jumlah, al-usri satu kesulitan, yusra, arti yusra tadi apa? Kemudahan. Maka kalau kita masukkan dalam bentuk jumlah nakirah itu umum, al-yusra satu kesulitan, fa inna ma'al usri, al-usri satu kesulitan, yusra banyak kemudahan. Makanya ayat itu sering diterjemahkan di balik satu kesulitan ada banyak kemudahan. Di dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai ayat 3 tadi teman-teman yang dirahmati Allah, kita temui makhraja, dia tak pakai alif lam, maka kata itu dia menjadi nakirah umum. Artinya apa? Dari setiap kesulitan yang kita dapatkan ada banyak kemudahan jalan keluar yang Allah berikan. Pertanyaan sederhana teman-teman yang dirahmati Allah, setiap kesulitan yang kita hadapi, bahkan kesulitan itu bukannya berat, tapi terkadang kesulitan itu ada pada level yang paling bawah, kenapa kita sulit untuk menyelesaikannya? Susah kita mencarikan jalan keluarnya. Bisa jadi jawabannya teman-teman yang dirahmati Allah, karena ketakwaan kita yang masih kurang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kurang gantengnya kawan-kawan kita? Apa kurangnya cantiknya kakak-kakak saya? Bukankah kita orang yang kaya, rumah kita mewah, mobil kita banyak, tanah kita luas, tapi kesulitan yang kita dapatkan kita susah untuk mencarikan jalan keluarnya. Bukan harta kita yang kurang banyak, bukan tanah kita yang kurang luas, bukan kekuasaan kita yang kurang kokoh, tapi permasalahannya barangkali ketakwaan kita yang masih kurang kepada Allah. Bisa jadi nilai-nilai takwa yang sudah kita latih selama 30 hari 30 malam di bulan Ramadan, kita belum bisa menerapkannya dalam kehidupan real, dalam kehidupan nyata ketika kita sudah keluar dari bulan Ramadan. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, bagaimana kita berusaha agar keimanan dan ketakwaan kita itu agar setiap hari semakin meningkat? Insya Allah nanti jawabannya akan kita temukan, yaitu dijelaskan oleh guru kita. Teman-teman yang dirahmati Allah, kebetulan hari ini kita kedatangan tamu agung. Tamu agung kita ini namanya Ustaz Aulia Rijal LCMA. Beliau juga senior kami waktu berada di Mesir. Beliau baru pindah dari Batu Sangkar ke Kota Pekanbaru. Beliau ini juga sudah banyak melanglang buana di dunia dakwah. Beliau sudah pergi berdakwah ke Papua, berdakwah di tengah desingan peluru di negeri-negeri yang penuh dengan konflik, dan beliau juga sudah pernah berdakwah ke Australia dan lain-lain sebagainya. Maka otomatis teman-teman yang dirahmati Allah, banyak sekali mutiara-mutiara ilmu yang ada pada diri beliau. Maka alangkah baiknya kita mintakan waktu dan kesempatan kepada abang saya, guru kita yang bernama Ustadz Aulia Rijal. Bagaimana teman-teman, setuju? Alhamdulillahirabbil alamin. Maka teman-teman, bagaimana nanti kelanjutannya, bagaimana memupuk keimanan dan ketakwaan kita, dan masih banyak lagi mutiara-mutiara ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz kita kepada kakanda saya Ustaz Aulia Rijal LCMA. Kita persilahkan dengan segala hormat. Silakan, Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Luar biasa, pada malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk berbicara di depan para pemimpin bangsa. Insyaallah ini yang laki-laki semuanya ini calon-calon wali kota dan gubernur aja nih dari wajah-wajahnya. Tapi kalau yang bagian belakang calon-calon Kapolri dan Panglima. Insyaallah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bisa bertemu pada malam hari ini di Masjid Raya ini. Mudah-mudahan pertemuan yang kita adakan ini menjadi berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak yang ingin kami sampaikan kepada kawan-kawan, sahabat dan jamaah yang hadir pada malam hari ini. Tentu karena ini baru perdana kita bersua, kami ingin memperkenalkan diri. Ini mudah-mudahan menjadi menyambung tali silaturahim di antara kita pada masa-masa yang akan datang. Nama Ustadz atau nama apa istilahnya Ustadz ini? Abang ya. Abang apa Ustaz? Ya, nama Aulia Rijal. Nah, siapa namanya? Iya, namanya siapa? Am. Jadi nama Aulia Rijal itu Am. Jadi kalau ditanya nama berarti kita saling memberikan hati. Nah, jadi hari ini kita memberikan hati kita. Nah, tapi bukan untuk istri orang, tapi untuk teman-teman kita. Nama Aulia Rijal, lahir tanggal 8 bulan 8 85. Nah, nomor cantik kan? Di Kota Batu Sangkar, Sumatera Barat. Jadi satu kampung dengan Ustadz Doni Putra yang hari ini luar biasa di Pekanbaru, betul-betul Masya Allah. Rajulun yang syaja'ah, pemberani, Rijal ya. Rijal ini memiliki kekuatan dan memiliki inovasi yang luar biasa. Sekolah dulu SD di kampung halaman, kemudian MTSN di Batu Sangkar, kemudian MAPK Kotobaru Padang Panjang atau MAN Kotobaru. Setelah itu menggali ilmu, dapat kesempatan kuliah ke Kairo, berangkat 2004. Selesai S1 2008. Kemudian 2009 lanjut S2 di sana, tapi tidak selesai karena berbagai faktor. Di antaranya di Mesir waktu itu terjadi konflik. 2010 terjadi Thawrah, revolusi di Mesir, sehingga dengan berbagai kegiatan 2009 masih kuliah, tapi dapat menyelesaikan kuliah S2 di Indonesia. Nah, jadi 2009 Allah berikan ganti. Kata Ustadz Doni tadi, fa inna ma'al usri yusra. 2009-2010 Ustadz mendapatkan kesulitan. Kesulitannya adalah karena konflik yang terjadi di Mesir, kita mesti pulang. Visa kita habis. Otomatis kuliah kita tidak bisa dilanjutkan. Tapi Allah punya cara untuk menyenangkan hati hambanya di tengah kesulitan yang ada. Apa itu? 2009 Allah kasih hadiah berangkat haji. Nah, itu di luar semua yang kita pikirkan. Akhirnya 2009 berangkat haji, tembus tenaga musim haji. Nah, setelah pulang haji kita diberikan beasiswa, kemudian juga dapat uang saku, melanjutkan kuliah dan sebagainya. Kemudian kita bisa pulang ke kampung halaman. Nah, sekarang kegiatan Ustadz mengajar di UIN Suska Riau bersama juga dengan Ustadz Doni
dalam menimba ilmu dan belajar dengan masyarakat untuk menjadi lebih baik satu di antara kita. Nah, rekan-rekan dan kawan-kawan dan adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini karena yang muda-muda semua insyaallah menjadi penghafal Al-Qur'an. Amin. Coba nunjuk tangan yang sudah 30 juz. 1, 2. Oh, belum ya? 30 juz ada? Belum ada. 20 juz. Juga belum ada. 10 juz. Hadiahnya insyaallah dibawa tur sama Ustaz Doni. 10 juz ada? 5 juz. Tidak apa-apa. Ini untuk motivasi kawan-kawan kita dalam menghafal Al-Quran. 5 juz ada? Adik-adik, teman-teman semuanya? Tidak ada. Juz 30? Enggak ada juga juz 30. Dari amma yatasaalun sampai An-Nas. Inna a'tayna dan qul huwallahu ahad. Ada? Wah, semuanya hafal. Nah, pada malam hari ini Ustadz hanya memberikan motivasi terkait tentang bagaimana luar biasanya bagi para remaja yang menuntut ilmu. Bagi para remaja yang menuntut ilmu. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang mulia. Dalam surat An-Nur ayat 41, alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ard wat tayru saffat kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Siapakah sesungguhnya yang bertasbih di langit dan di bumi? Ini Allah memberikan permisalan sekaligus lecutan dan juga menguji manusia. Tiga langsung dirangkul dalam ayat ini. Alam tara, tidakkah kamu melihat siapa sesungguhnya yang bertasbih di langit dan di bumi? Wat tayru saffat, dan burung-burung yang berterbangan di udara. Kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Burung-burung yang berterbangan di udara itu mereka bertasbih, mereka sholat dengan bahasa burung kepada Tuhannya. An-Nur 41. Kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Burung-burung yang berterbangan di udara, setiap pengepalan sayapnya, ia sesungguhnya mengucapkan tasbih, kata Allah. Kemudian solat, tasbih, solat kepada Allah dengan bahasa burung. Kemudian tasbih dan solat ini berbentuk masdar, dan burung yang berterbangan di udara juga mendoakan orang-orang yang mau untuk mencari ilmu. Nah, jadi kita cari ilmu di sini. Kita cari ilmu, kita mendalami ilmu, kita membaca ayat Allah, kita membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ini sedang didoakan oleh burung yang berterbangan di udara. Coba, berapa banyak burung? 5, sebutkan 5 macam burung. 5 nama burungnya. Kalau Bapak Presiden 5 nama ikan. Kalau Ustadz 5 nama burung. Tapi kelima-limanya ini mendoakan remaja yang ada di sini. Itu baru 5, dan macam banyak burung itu luar biasa. Banyak sekali. Kemudian wassamak. Apa artinya samak? Ikan. Ikan yang ada di air juga mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, kemudian wal malaikah. Malaikah jamak dari satu malaikat. Malaikah banyak malaikat. Berapa jumlah malaikat? Oh, tidak terhitung, miliaran jumlah malaikat. Banyak sekali. Malaikat, burung, ikan mendoakan orang-orang yang mau untuk menuntut ilmu. Apa yang didoakan untuk mereka? Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Allah berikan kepada mereka kemudahan-kemudahan dalam menjalani hidup. Nah, luar biasa.
bagi yang mau untuk menuntut ilmu. Kemudian karena kita didoakan oleh para malaikat dan kita mengkaji kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ada progress report. Progress report ini adik-adik, kawan-kawan dan rekan-rekan semuanya, laporan berkala yang diberikan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku datang ke Masjid Raya. Aku melihat ada para remaja-remaja yang luar biasa yang mereka mengkaji ayat-ayat-Mu, membaca hadis-hadis Nabi-Mu yang mulia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya malaikati, wahai para malaikatku, apa yang diinginkan oleh remaja-remaja dan kaum muslimin yang mengadakan pengajian di Masjid Raya? Apa kata malaikat Allah Subhanahu wa taala? Mereka menginginkan kepadamu maghfirah, ampunanmu. Akhirnya malaikat datang ke sini mencatat siapa saja yang datang ke Masjid Raya. Ada si A, si B, si C, sampai si Z. Kemudian malaikat juga mengintip tahu? Mencigap ya. Apa? Mencigok. Mengintip siapa yang dalam hatinya betul-betul untuk Allah beribadah malam hari ini. Dihitung. Nah, Ustaz tidak tahu adik-adik datang ke sini niatnya untuk apa. Adik-adiklah yang tahu dan Allah Subhanahu wa taala. Itu dicatat oleh malaikat. Dilaporkan kepada Allah. Setelah dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bi'izzatika wa bijalalika, dengan izzah dan kemuliaan Engkau ya Allah, aku sudah mendata satu persatu dari remaja dan kaum muslimin yang datang mengikuti pengajian di Masjid Raya. Dari semua yang hadir, mayoritas mereka 99% di antara mereka memohon ampun kepadamu ya Allah, keberkahan daripada rezekimu ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fashhad ya malaikati, saksikanlah wahai para malaikat, annahum maghfurun birahmati. Mereka yang duduk di masjid, mereka yang kadang-kadang terkantuk-kantuk, nah kadang sambil chat di WhatsApp, apa kabar? Kebetulan temanya hari ini apa kabar? Nah yang sedang chat, nah yang terkantuk-kantuk, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Annahum maghfurun birahmati. Mereka itu adalah orang-orang yang aku ampuni dosanya dengan rahmat aku, kata Allah. Thumma jaa, kemudian datang malaikat yang lain yang juga ketika itu melihat ada kaum muslimin yang datang ke masjid, tapi tidak mengikuti pengajian. Kaum muslimin yang datang ini sekedar untuk mengintip di pintu masjid atau di jendela atau di lorong-lorong atau di liang-liang yang ada di masjid. Bi'izzatika, dengan izzah Engkau ya Allah, aku melihat ada orang yang hanya mengintip saja ke masjid. Itu lagi apa di masjid? Oh, orang mengadakan pengajian. Apa kata malaikat Allah? Apakah orang yang mengintip ini juga termasuk orang yang Engkau ampuni dengan rahmat-Mu? Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Ya. Yang mengintip itu pun termasuk orang yang mendapatkan ampunan dan rahmat dariku. Nah, ini besok bukan berarti adik-adik semuanya ngintip semua. Ada ustadz dari Sumatera Barat mengatakan ngintip aja. Orang yang mengintip saja dapat ampunan, apalagi orang yang berada di dalam masjid. Kenapa begitu adik-adik? Yang mendoakan adik-adik itu adalah malaikat. Malaikat ini tidak bernafsu. Tidak bernafsu untuk mencalek, tidak bernafsu untuk capres. Enggak bernafsu. Tidak makan, tidak minum. Tidak berjenis laki-laki ataupun perempuan. Kemudian kerjanya hanya bertasbih, bertakbir, bertahlil, bertakdis kepada Allah setiap saat dan tidak pernah berhenti. Yang jumlah mereka itu jutaan bahkan miliaran. Jumlah mereka banyak sekali. Malaikat yang tidak bernafsu ini, malaikat yang tidak berjenis ini, malaikat yang tidak memiliki keinginan untuk dunia ini, inilah malaikat yang mendoakan adik-adik pada malam hari ini. Mendoakan setiap saat. Nah, kira-kira kalau malaikat yang tidak ada dosa, yang dibuat oleh Allah dari cahaya,
makhluk yang seperti ini yang mendoakan kita di masjid, kira-kira doanya malaikat dikabulkan Allah apa tidak? Dikabulkan Allah apa tidak? Pasti dikabulkan Allah. Malaikat yang mendoakan. Malaikat yang mendoakan bapak-bapak dan ibu-ibu dan adik-adik para remaja. Mungkin di antara doanya, ya Allah, ini ada remaja di masjid raya yang masih, kata Ustaz Doni tadi, masih bujang, mencari pasangan hidup, galau kata, mencari keberkahan rezeki, ingin kuliah, ingin hafiz Al-Quran, ingin ini, ingin itu. Berikanlah apa yang mereka niatkan dengan rahmat-Mu ya Allah. Mungkin saja adik-adik dan kawan-kawan semuanya. Makanya ketika kegiatan kita di masjid seperti ini, semua persoalan hidup yang ada bisa diselesaikan dengan butir-butir dan nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya adik-adik dan rekan-rekan yang berbahagia, jika kita semuanya di sini mau menghafal Al-Quran, Al-Quran inilah butir yang sangat luar biasa dari nilai-nilai ketakwaan. Ustadz saja, ini pengalaman hidup, baru mulai menghafal Al-Quran itu kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Itu pun hafalnya ayat-ayat pendek. Setelah itu tidak menghafal lagi. Baru kelas 3 MTSN mulai menghafal secara tertib. Dari Alif Lam Mim, kemudian sampai selesai Al-Quran. Dan penyelesaiannya dilakukan di Mesir. Kita setoran sama Syekh. Hebatnya di Mesir itu, mungkin adik-adik semuanya sudah dapat cerita juga dari berbagai ustadz. Cuman ustadz punya cerita sendiri. Syekhnya itu yang datang ke tempat kita. Coba bayangkan. Syekhnya yang datang ke tempat kita. Ustadz tinggal di Hayal Ashir, di Mahathah Madrasah Nasr City. Ustadz Syekh itu yang datang ke kita dan mendengarkan hafalan-hafalan kita. Sekali sebulan, Syekh ini bawa beras. Kadang-kadang kasih duit, karena dia tahu ini mahasiswa yang sangat luar biasa dan dalam penuh penderitaan. Ya memang beasiswa kita tidak seberapa, 163 pon dipotong 2 pon sama pihak pegawai yang ada di kampus. Tak banyak, tapi kita dikasih uang sekali sebulan karena 100 pon. Ini sekedar belanja kata. Nah, bagaimana tidak akan termotivasi? Siapakah yang bisa seperti itu? Orang-orang yang mau untuk menuntut ilmu. Nah, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu Isya sudah masuk. Insyaallah di kesempatan yang lain kita akan sambung kegiatan-kegiatan kita seperti ini. Enggak apa-apa. Apa? Oh, sampai berbunyi. Oke. Terima kasih. Sampai mana tadi? Ayo, sampai mana? Ayo. Sampai cari jodoh. Iya, cari jodoh. Sampai Syekh ia datang ke tempat kita. Dia kasih duit, tapi tidak tiap hari. Dia juga kasih beras. Kemudian pesan yang ia sampaikan apa? Ketika dia berhadapan dengan kita, setoran Al-Quran, juz 5, juz 10, apa nasihat Syekh ini kepada Ustadz? Ini diantara beberapa nasihat yang bisa Ustadz tangkap. Ji'tum min biladil ba'id. Engkau datang dari negeri yang jauh, negeri Indonesia. Kita melampaui ribuan pulau, puluhan negara. Engkau datang dari negeri yang jauh, menuntut ilmu di negeri Mesir. Kemudian kata beliau, ana abuk, saya ini adalah ayahmu. Saya ini adalah ayahmu. Apa yang kamu rasakan, itu juga yang saya rasakan. Apa yang ingin kamu dapatkan, sampaikan kepada saya. Ini tidak kita dapatkan, barangkali di Pekanbaru tidak semua kita dapatkan hal seperti ini. Adik-adik setoran hafalan, adik-adik yang bayar atau gurunya yang bayar? Atau anak-anak TPA? Anaknya yang bayar atau gurunya yang bayar sama anak-anak murid? Anak-anak yang bayar. Di Mesir adik-adik luar biasa. Guru kadang-kadang yang ngasih kebaikan kepada murid-muridnya. Nah, ini diantara jalan yang Allah berikan kemudahan bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Dan Ustadz mendoakan
Mudah-mudahan adik-adik, para remaja, rekan-rekan, bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di masjid kita ini diberikan kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kuliah di UIN, di UNRI ataupun di lain sebagainya bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, S2, S3 di Universitas Madinah di Mesir ataupun di kampus-kampus bergengsi lainnya di dunia. Mudah-mudahan bermanfaat. Kepada Allah kita minta ampun jika ada yang tersinggung, yang akan naik, tertentu yang akan turun, Ustaz mohon diberikan maaf. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita pada sesi yang kedua. Tadi pembahasan kita sampai di mana? Masih ingat? Tadi pembahasan kita sampai di mana? Ustaz Aulia Rijal tadi sampai menjelaskan sampai mana? Apa? Oh, dikasih nasihat sama syekhnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan tausiahnya Ustaz Aulia Rijal atau tadi Ustaz Aulia Rijal mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kita. Rencana kami tadi yang mengisi sampai akhir adalah kita targetkan Ustaz Aulia Rijal. Itu baru mukaddimah yang beliau sampaikan kepada kita sebenarnya, tapi karena beliau ada agenda di Panam, maka beliau tidak bisa melanjutkan bersama kita sampai selesai acara kita malam hari ini. Kita doakan semoga segala urusan beliau dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan semuanya, keberkahan juga Allah anugerahkan kepada guru kita Ustadz Aulia Rijal. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi pembahasan ana sampai pada pembahasan tadi, tema kita tadi apa kabar tadi ya? Setiap masalah yang kita hadapi tadi, setiap kesulitan yang kita alami, kenapa kita berat untuk menyelesaikannya? Jawabannya tadi apa? Apa tadi? Apa jawabannya? Kita ulangi teman-teman yang dirahmati Allah. Setiap permasalahan yang kita hadapi, setiap kesulitan yang kita tempuh, berat sekali bagi kita untuk menyelesaikan solusinya, mencarikan jalan keluarnya. Masalahnya tadi apa? Terletak pada ketakwaan kita yang begitu amat kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah, begitu pentingnya iman dan takwa itu. Wajar kalau sekiranya khutbah Jumat itu batal kalau seandainya khatib lupa memberikan wasiat tentang iman dan takwa. Di antara rukun Jumat kan itu, seorang khatib tidak boleh dia lupa mewasiatkan perkara iman dan takwa. Mulai dari zaman Nabi sampai sekarang, wasiat tentang takwa tidak boleh kita lupakan. Kenapa? Sesungguhnya teman-teman yang dirahmati Allah, kunci dari kebahagiaan di dunia dan di akhirat itu adalah pada ketakwaan kita. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah, tadi kita katakan, apa kurangnya kita ketika kita menghadapi berbagai kesulitan berat bagi kita untuk menyelesaikannya? Bukankah harta kita banyak? Bukankah ini orang ganteng? Bukankah ini orang yang cantik? Bukankah kita orang yang kaya? Harta kita banyak, mobil kita mewah, rumah kita luas, tanah kita banyak. Tapi ketika ada satu kesulitan yang kita temui berat bagi kita untuk menyelesaikannya, bisa jadi jawabannya adalah ketika ketakwaan kita begitu kurangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berangkat dari firman Allah tadi, surat At-Talaq ayat 2 sampai ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang berusaha beriman, siapa yang berusaha meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah berikan kepadanya jalan keluar dari setiap kesulitan yang ia hadapi. Semua persoalan yang kita hadapi hari ini teman-teman yang dirahmati Allah, solusinya cuma satu saja, tidak membutuhkan waktu yang banyak. Solusinya cuma satu, yaitu tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berjanji, tadi sempat kita jelaskan, makhraja. Makhraja itu kalimatnya dalam bentuk apa tadi? Nakirah atau ma'rifah?
Kita jelaskan tadi, makhraja itu bentuk kalimatnya nakirah atau ma'rifah. Dalam bentuk nakirah artinya apa? Satu kesulitan, banyak jalan keluar yang akan Allah berikan. Bukan satu kesulitan kemudian satu jalan keluar, tidak. Tapi yang Allah katakan adalah satu kesulitan, ada banyak jalan keluar, ada banyak kemudahan yang akan Allah berikan. Kuncinya apa tadi? Kuncinya kalau kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalagi buah dari takwa, teman-teman yang dirahmati Allah? Buah dari takwa Allah berkatakan, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Kalaulah penduduk suatu negeri, Allah tak katakan satu orang. Kalaulah penduduk satu negeri, satu kampung ini kampung apa namanya, Bang Bani? Kampung Bandar. Kalaulah semua penduduk yang ada di negeri Kampung Bandar ini, kalaulah semua orang yang ada di Pekanbaru ini, kalaulah semua orang yang ada di Bumi Lancang Kuning ini, kalaulah semua kita yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini amanu, beriman kita, wattaqau, bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, akan Allah bukakan keberkahan, akan Allah turunkan anugerah, akan Allah berikan kepada kita rezekinya dari mana? Minas sama, Allah turunkan dari langit, wal ardh, dan kemudian akan Allah keluarkan dari bumi. Tadi pertanyaannya, kenapa kita masih sulit mencari rezeki di muka bumi ini? Jawabannya bisa jadi iman dan takwa kita yang begitu teramat sangat kurangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah, kalau memang kita ingin semua kesulitan kita dimudahkan Allah, apabila kita ingin semua rezeki kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuncinya tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu pertanyaan berikutnya, teman-teman yang dirahmati Allah, bagaimana sekiranya agar iman kita ini semakin hari semakin bertambah? Bagaimana agar ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala? Banyak cara yang bisa kita tempuh, teman-teman yang dirahmati Allah. Di antaranya adalah rajin-rajinlah duduk dalam majlis ilmu. Rajin-rajinlah hadir dalam majlis ilmu. Bukankah Allah pernah mengatakan, teman-teman yang dirahmati Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah, sesungguhnya orang yang paling bertakwa kepada Allah, orang yang paling beriman kepada Allah, siapa? Al-ulama. Ulama itu diambil dari kata-kata ilmu. Jadi orang yang paling bertakwa kepada Allah, orang yang paling beriman kepada Allah, yaitu ulama. Ulama itu siapa? Orang-orang yang berilmu. Pertanyaannya, kenapa kurang iman kita? Kenapa kurang ketakwaan kita? Bisa jadi kita yang masih jauh dari majlis ilmu. Makanya tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Aulia Rijal tadi kan, betapa mulianya orang yang duduk dalam majlis ilmu. Apa kebaikan yang dia dapatkan? Burung-burung mendoakannya. Berapa macam burung tadi? Sebutkan 4 macam burung kan, itu kata Ustadz Aulia tadi kan. Burung itu berapa macamnya? Banyak. Disebutkan juga ikan tadi, ikan al-hud, ikan yang ada di dalam air. Berapa banyak macam ikan? Banyak. Bukan hanya malaikat yang mendoakan kita, tapi makhluk-makhluk yang ada di langit, makhluk-makhluk yang ada di bumi ikut mendoakan kita yang duduk dalam majlis ilmu. Kira-kira kalau kita duduk di karaoke didoakan tak? Didoakan kebaikan tidak? Didoakan kebaikan? Bukan didoakan kebaikan, tapi didoakan keburukan. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, agar iman kita kokoh, agar ketakwaan kita bertambah, rajin-rajinlah duduk dalam majlis ilmu. Kenapa? Dengan ilmu kemuliaan akan kita dapatkan. Dengan ilmu rezeki kita, ketakwaan akan Allah tingkatkan pada diri kita. Teman-teman yang dirahmati Allah, masih ingat teman-teman kisah Rashid dulu? Rashid ketika dia berusia 6 tahun, dia ikut acara Hafiz Indonesia kan? Kemuliaan orang yang berilmu. Masih ingat? Rashid ketika usianya kalau tak salah 6 tahun dia ikut acara Hafiz
Indonesia ada satu fenomena yang menarik kita lihat teman-teman yang dirahmati Allah. Syekh Ali Jabir mencium tangan Rashid, Imam Madinah, bukan Imam Masjid Raya, tapi Imam Madinah. Seorang laki-laki yang Al-Quran juga tersimpan di dalamnya, seorang manusia yang disanjung-sanjung dan dipuji, segala kemuliaannya dia rendahkan, kemudian dia cium tangan seorang anak yang masih kecil, usianya baru 6 tahun. Kenapa dia mulia? Karena ilmu yang memuliakan dia, karena Al-Quran yang memuliakan dia. Ini kemarin lagi-lagi viral teman-teman yang dirahmati Allah, Sinaja kan? Sinaja dengan segala keterbatasannya dia tidak bisa berjalan kemana-mana melainkan dengan menggunakan bantuan kursi roda. Fenomena yang kita lihat Najah itu kan lumpuh otaknya kan, seorang anak yang lumpuh otaknya tapi ilmu ada di dalam dadanya, Al-Quran tersimpan di dalam hatinya. Kita lihat betapa banyak orang-orang yang hebat mencium tangannya, betapa banyak orang-orang hebat yang memuliakan, yang mengangkat derajatnya. Wajar kalau Allah pernah mengatakan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman bertakwa. Allah akan mengangkat derajat-derajat orang yang berilmu. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, buah dari ketakwaan supaya kita ini istiqomah di jalan iman, supaya kita istiqomah di jalan takwa, rajin-rajinlah hadir dalam majlis ilmu. Dengan ilmu itulah ketakutan akan mulai muncul kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah, masih ingat kisah Nabi Yusuf alaihi salam? Masih ingat kisah Nabi Yusuf alaihi salam? Ketika dia digoda oleh seorang wanita yang cantik, namanya siapa? Siapa namanya? Zuleha atau Juleha? Juliet, nah. Siapa namanya? Zulaikha, seorang wanita yang cantik yang jatuh cinta kepada anak muda yang bernama Yusuf. Jatuh cintalah si Zulaikha kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Diajak Nabi Yusuf masuk ke dalam kamarnya, kemudian dikunci semua pintu yang ada, kemudian digoda Nabi Yusuf alaihi salam dengan ilmu yang ada pada dirinya dan ketakwaan yang tersimpan dalam dada Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika digoda, ketika dipaksa Nabi Yusuf untuk melakukan perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi Yusuf? Qala, Nabi Yusuf berkata, ma'adzallah, aku berselindung kepada Allah, aku ingin menjaga diriku dari perbuatan yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman yang berbicara, ilmu yang berkata, sehingga apa? Nabi Yusuf tidak bisa digoda oleh wanita secantik apapun dia, sekaya apapun dia. Kira-kira kalau Ustadz Doni Putra digoda ketika itu gimana teman-teman? Hah? Kira-kira gimana? Kok banyak yang ketawa? Suuzon aja. Teman-teman yang dirahmati Allah, kemudian keimanan, keistiqomahan di jalan iman dan takwa kita dapat dengan cara apa teman-teman yang dirahmati Allah? Rajinlah kita berkawan dengan orang-orang yang soleh. Rajinlah kita berkawan dengan orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita tidak bisa seorang diri mendekatkan diri kepada Allah, carilah orang-orang yang berusaha dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Carilah orang-orang yang soleh, karena Nabi pernah mengatakan almar'u ala dini khalilihi, seseorang tergantung dengan agama kawannya. Kita tergantung dengan siapa kita berkawan. Berkawan dengan pandai besi, maka kita akan dapatkan percikannya, dapat arangnya, kita dapatkan apinya. Berkawan dengan tukang parfum, maka kita akan mendapatkan wewangiannya. Teman-teman yang dirahmati Allah, betapa banyak orang yang baik, tetapi ketika dia salah dalam berkawan dia dengan orang yang tak baik. Betapa banyak orang yang baik kemudian dia jatuh menjadi hina, orang yang melakukan kejahatan. Apa sebab? Salah dalam memilih kawan. Teman-teman masih ingat dengan kisah yang sampaikan? Ana pernah punya seorang teman, dia kuliah di sebuah universitas, kebetulan dia sekaligus juga mahasiswa ana. Ketika itu teman-teman yang dirahmati Allah, Masya Allah, solehnya luar biasa, laki-laki dirinya. Suatu ketika jam 11 malam dia nelpon ana tengah malam. Assalamualaikum Pak, kata dia. Ya, ada apa? Saya pengen curhat dengan Bapak. Ya, apa yang bisa saya bantu? Saya bilang. Nanti Bapak marah tak sama saya? Enggak, saya bilang. Yakin Pak? Enggak.
ceritalah, kata saya. Jam 11 malam dia nelpon ketika itu. Saya ngantuk nih, saya bilang. Iyalah cerita. Nanti bapak marah. Enggak, saya bilang. Diulangi lagi itu berkali-kali. Intinya dia takut agaknya kalau nanti sampai nilainya saya jelekkan. Teman-teman yang dirahmati Allah. Singkat kata, singkat cerita ketika itu, maka dia pun berkata, Pak, saya punya kawan. Berkumpul saya dengan kawan-kawan lama saya diajak kumpul, reunian ceritanya teman-teman yang dirahmati Allah. Ketika diajak reuni, saya pun diajak jalan-jalan. Ketika saya diajak jalan-jalan, maka kawan saya pun ada yang beli air, maksudnya beli alkohol, beli khamar. Maka kawan-kawan saya yang sedang minum, saya tak minum, saya pun diajaknya minum. Maka ketika itu saya katakan, enggak bro, ente ajalah, kalian ajalah minum. Allah, tipis sekali jiwa persaudaraan, persahabatanmu bro, kata dia. Minumlah dia. Dulu kita kan nyantai aja minum. 1 gelas pun minum, kata dia. 2 gelas pun santai aja. Sekarang kok malas, minumlah sedikit. Bukti kita masih bersahabat, katanya. Aku tak mau, kata dia. Allah, cemen kali kau jadi laki-laki, kata dia. Akhirnya karena merasa segan, dia coba untuk meminum. Dia coba minum, dia ambil gelasnya. Kemudian dia coba sedikit. Allah, sedikit kali bro, kata dia. Sedikit kali, tambahlah lagi, kan masih banyak. Kita kan belinya dengan harga yang mahal. Minumlah lagi, kata. Dia minum pula lagi. Tanggung bro tuh masih banyak, kata dia. Mubazir nanti, katanya. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Mubazir itu kawannya setan. Minumlah lagi, kata. Minumnya pula lagi. Akhirnya teman-teman yang dirahmati Allah, minumlah dia semalaman, habislah air minum itu. Wal iyazubillah, kemudian dia pun teler, dia mabuk. Dalam keadaan mabuk, kemudian diajak dia menginap di sebuah hotel. Nginaplah di hotel 1 malam. Wal iyazubillah, mohon maaf teman-teman. Kemudian kawan-kawannya yang lain pun mencari, mohon maaf, wanita yang tidak baik. Kemudian dimasukkan ke sana. Wal iyazubillah, kemudian berzinalah dia dalam satu malam. Itu kenapa terjadi teman-teman yang dirahmati Allah. Kita gagal dalam mencari kawan. Sesoleh apapun kita, kalau kita sempat berkawan dengan orang yang tak baik, rusak juga kita dibuatnya. Betapa banyak dulu kita melihat kawan-kawan yang istiqomah dengan jilbab dalamnya. Pernah saya lihat teman-teman yang dirahmati Allah, senior saya, Masya Allah, ketika dia lihat jilbabnya termasuk jilbab yang paling dalam, solehahnya luar biasa dari sekian banyak anak man yang ada ketika itu. Tetapi sempat dia kuliah di luar negeri, sempat saya lihat Facebooknya. Ini kakak, saya bilang. Iya, kata dia, karena saya mulai, kakak kok begini. Kemudian ketika itu juga saya di blok Facebook saya, sehingga saya pun tak bisa berkomunikasi dengan kakak itu. Padahal dulu saya dekat dengan dia karena dia senior saya. Salah dalam mencari kawan. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, seburuk apapun seseorang, kalau dia sempat berkawan dengan orang yang baik, maka yakinlah insya Allah dia ini akan baik. Ini cara yang pertama teman-teman yang dirahmati Allah, supaya keimanan kita ini kokoh, supaya ketakwaan kita ini semakin meningkat. Berarti yang kedua, carilah orang-orang yang soleh. Yang ketiga yang bisa kita lakukan teman-teman yang dirahmati Allah, perdalamlah keyakinan kita, perkuatlah keyakinan kita bahwasanya Allah Zat yang maha melihat atas segala apa yang kita lakukan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wal ard. Allah Zat yang tak pernah lupa, Allah Zat yang tak pernah tidur, alim, Allah Zat yang maha melihat segala apa yang sudah dan pernah kita lakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, siapa yang melakukan kebaikan walau hanya sebesar biji zarah, yarah, dia akan melihat akibatnya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan siapa yang melakukan keburukan walau hanya keburukan itu sebesar biji zarah, yarah, dan dia juga akan melihat dari keburukan. Artinya apa teman-teman yang dirahmati Allah? Hukum karma itu berlaku. Kalau tak di dunia dibalas oleh Allah, maka di akhirat pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, al-imanu yazidu wa yanqus.
keimanan dan ketakwaan kita bisa berkurang, bisa bertambah. Bagaimana keimanan itu bisa bertambah? Yazidu bitta'ah. Keimanan kita bertambah dengan apa? Dengan ketaatan. Wa yanqus, dan keimanan ketakwaan kita itu bisa berkurang dengan apa? Bil maksiat, karena maksiat. Yakinlah kita, segala kemaksiatan yang kita lakukan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang masalahnya teman-teman yang dirahmati Allah, kita merasa tak terbeban dengan maksiat yang kita lakukan. Ini masalahnya kadang-kadang kawan-kawan. Kita kadang-kadang merasa tidak takut atas akibat dari kemaksiatan yang kita lakukan. Kita merasa aman, kita merasa nyaman dengan maksiat yang kita lakukan. Makanya ketika ada orang dia betah dengan kemaksiatannya, itu terjadi kenapa? Karena dia kurang yakin bahwasanya Allah Maha melihat, karena dia kurang yakin bahwasanya Allah Maha membalas atas segala apa yang dia lakukan. Teman-teman yang dirahmati Allah, baik yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah, buruk yang kita lakukan juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun itu. Teman-teman masih ingat dengan pesan Nabi yang mengatakan, inna ahwana ahlin nari azaban yaumal qiyamah la rajulun tudau fi akhmasi qadamaihi jumratun yugla minha dimamuhu. Seringan-ringan azab yang akan diterima oleh seorang hamba di yaumil qiyamah, apa dianya? Ditaruh bara api yang amat sangat kecil di telapak kakinya. Apa akibatnya? Yugla minha dimamuhu, melelehlah otaknya, dibuatnya. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, bagaimana kabar kita hari ini? Mudah-mudahan kabar kita semuanya senantiasa istiqomah di jalan iman. Mudah-mudahan kabar kita semuanya istiqomah di jalan takwa. Apa sebab? Karena keimanan dan keistiqomahan pasti akan mendorong kita untuk melakukan amal soleh. Kalau sedikit teman-teman boleh melihat, setiap ada iman di dalam Al-Quran, pasti setelahnya diakhiri dengan amal soleh. Kita lihat contohnya, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Selesai sampai di situ? Tidak. Setelah dari iman apa? Wa amilus solihat. Kita lihat surat At-Tin. Wattini wazzaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illalladzina amanu wa amilus solihat. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita bermohon kepada Allah semoga itu semua keimanan dan ketakwaan kita Allah kekalkan sampai nanti ajal datang menjemput nyawa kita semuanya, sehingga dengan itu kesulitan kita Allah mudahkan, rezeki kita semoga Allah lapangkan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, ada beberapa pertanyaan yang diajukan kawan-kawan kita. Assalamualaikum Ustadz, bolehkah chattingan dengan lawan jenis hanya maksud berteman? Enggak. Apa sebab? Ini talbis iblis, ini pintu-pintu setan. Kenapa chatting dengan lawan jenis? Sesama jenis saja lah. Kan mesti banyak. Kan kita berkawan itu tak mesti dengan perempuan. Ustadz, saya ingin berkawan dengan perempuan. Ustadz, nikahi dia. Selesai. Kau sudah nak katakan, abang ini ganteng-ganteng semuanya, tak ada yang jelek. Kakak saya ini cantik-cantik semuanya. Supaya leluasa dalam berkawan, menikah. Tadi kau sudah jelaskan, kenapa sulit menjadi jodoh? Bisa jadi ketakwaan kita yang masih kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan chatting-chatting, tak usah. Kan niatnya dakwah Ustadz. Ya, berdakwah kan tidak hanya kepada perempuan kan, berdakwahlah kepada masih banyak di kawan-kawan kita selokal laki-laki yang masih bermaksiat. Ingatkan. Banyak ternyata. Assalamualaikum Ustaz, apa yang harus kita lakukan ketika kita akan melaksanakan ujian masuk perguruan tinggi? Apa yang mesti kita lakukan ketika kita akan melaksanakan ujian masuk perguruan tinggi? Yang pertama, rajin-rajinlah membaca. Rajinlah membaca terlebih dahulu. Kira-kira nanti apa yang akan
ditanyakan. Teman-teman ingin kuliah ke Mesir, biasanya kalau nak kuliah ke Mesir syaratnya dua saja. Yang pertama hafal Al-Quran, yang kedua dia bisa bahasa Arab. Ini syarat umum nih. Tapi yang paling banyak menolong kuliah ke Mesir itu teman-teman yang dirahmati Allah, orang yang hafal Al-Quran. Orang yang hafal, ini pengalaman saya gitu ya, pengalaman saya, orang saya lihat nih, bukan saya orangnya, pengalaman saya lihat yang terjadi di kalangan kawan-kawan itu, orang yang banyak hafalan Al-Qur'annya sekalipun bahasa Arabnya kurang, pasti dia akan diluluskan, mudah dia. Janji Allah kan, karena Allah berjanji kan, innallaha, Rasulullah melalui lisan Rasulullah mulia, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwamun wa yad'u bihil akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seorang manusia dengan Al-Qur'an, dan Allah juga akan merendahkan derajat seorang manusia juga dengan Al-Qur'an. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah, tergantung dengan universitas mana kita akan mendaftarnya, perguruan tinggi mana. Kalau ke Mesir itu syaratnya rajin-rajinlah perbanyak hafalan Al-Quran. Rata-rata Timur Tengah itu syaratnya dua secara umum, kuat hafalan Al-Quran dan kemudian bagus bahasa Arabnya. Kalau antum nak kuliah di kedokteran kan beda lagi, pahamilah ilmu-ilmu tentang kesehatan, dan kemudian daftarlah terlebih dahulu. Nah, daftar, kemudian bayar uang pendaftaran, kemudian nanti antum dikasih kwitansi. Nanti pas ujian biasanya nanti ditanya mana kwitansi bukti antum sudah mendaftar. Kemudian banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Apa sebab? Teman-teman, jangan pernah sepelekan kekuatan doa. Jangan pernah sepelekan kekuatan doa. Teman-teman yang dirahmati Allah, tidak bermaksud sombong. Ini cerita ini pengalaman pribadi ana, sekali lagi tidak bermaksud sombong. Teman-teman yang dirahmati Allah, ana iri melihat kawan-kawan ana ke Mesir tahun 2005. Iri melihat kawan-kawan satu angkatan tahun 2005, dia bisa naik haji, dia bisa umroh. Sementara ana tak bisa. Kenapa tak bisa? Jangankan untuk haji, jangankan untuk umroh, untuk makan aja susah. Makanya teman-teman banyak yang melihat, Ustaz kok beda Ustaz ketika S1 dengan sekarang Ustaz? Ya iyalah, ketika S1 itu makan kadang-kadang sekali cuma dalam sehari, kalau sekarang bisa 4 kali. Teman-teman yang dirahmati Allah, naik tingkat 2, rata-rata kawan-kawan yang satu angkatan itu juga banyak yang sudah berangkat haji, banyak yang berangkat umroh. Kenapa? Mereka orang kaya, bapak mereka pejabat, sementara awak yang diharapkan datang dari kampung itu susah, tak ada. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, apa yang ana lakukan ketika itu? Yang ana lakukan ketika itu dua. Yang pertama, ana jualan. Yang kedua, ana ketika itu teman-teman yang dirahmati Allah, banyak berdoa, banyak berkirim surat. Yang pertama, jualan. Teman-teman tahu dengan Azam? Pernah nonton film Ayat-Ayat Cinta? Pernah nonton film KCB? Si Azam kerjaannya ngapain? Azam kerjaannya kan jualan tahu, jualan tempe. Saya di Mesir kerjaan saya jualan beras. Kenapa? Saya sudah punya pangsa pasarnya yaitu mahasiswa Malaysia, mahasiswa Indonesia, mahasiswa Thailand, mahasiswa Vietnam. Orang Padang ceritanya kan, orang Padang itu, makanya orang katakan orang Padang itu tak bisa jadi pembalap. Kenapa orang Padang tak bisa jadi pembalap? Setiap simpang yang dia nampak ketika itu, ini peluang nih buka rumah makan, kata dia. Teman-teman yang dirahmati Allah, makanya jualan beras. Jualan beras musim dingin, musim panas. Yang lebih menderitanya teman-teman yang dirahmati Allah, jualan beras musim panas. Kok gitu? Musim panas di Mesir itu subuhnya jam 3:30, kadang-kadang jam 3 itu subuh. Kemudian isanya jam 10 malam. Maka kadang-kadang teman-teman yang dirahmati Allah, panasnya bisa sampai 40 derajat, 45 derajat. Yang menyedihkannya, kawan-kawan minta beras di siang bolong, tengah siang-siang panas itu. Don, antarkan beras Don. Oke bos. Yang namanya kita pedagang, baru-baru berdagang, tentu mesti pandai dalam servis pelanggan. Kawan-kawan kita itu teman-teman yang dirahmati Allah, rata-rata kita tinggal di apartemen lantai 5, lantai 6. Ada yang tinggalnya contohnya di daerah, kan ada mall kita Jalan Riau itu, mall apa namanya? Mall Jalan Riau? Ciputra ya. Datang telepon dari kawan, Don beli beras, kata dia. Berapa karung? 2 karung. Oke bos.
diantarkan jam 2 pas panas-panasnya itu, kadang-kadang jam 10 malam, kadang-kadang jam 12 malam. Ya orang kelaparan mesti kita antarkan. Saya antarkan, kalau malam mungkin agak dingin. Yang agak menyedihkannya itu siang, jam 2, jam 12 siang. Minta diantarkan beras. Saya antarkan ke daerah contohnya Ciputra sana. Mohon maaf, naik mobil kah? Pakai mobil? Enggak. Pakai motor? Juga enggak. Pakai sepeda? Juga enggak. Pakai apa? Pakai motor kaki. Jalan kaki lah saya sampai ke Ciputra sana. Saya jujung beras 25 kilo di sini, 25 kilo di sini. Ke lantai berapa? Ke lantai 5, ke lantai 6. Pakai lift? Enggak pakai lift, pakai tangga. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah, pertumbuhan saya terganggu. Kalaulah pertumbuhan saya tak terganggu gara-gara jualan beras, tinggi saya setinggi Adam Jordan lah minimal. Insya Allah. Makanya bahu saya ini agak lebar. Saya menyalahkan keadaankah? Tidak. Nanti kita lihat ending cerita itu teman-teman yang dirahmati Allah. Ya berapalah untung hasil jualan beras pun tak banyak untungnya. Yang penting ketika itu yang saya tahu saya mesti berusaha. Teman-teman yang dirahmati Allah. Mulai dari tahun 1 itu karena saya tak punya uang, kawan-kawan yang mulai berangkat haji dan umrah, kan kita ceritanya tadi jangan sepelekan kekuatan doa. Teman-teman yang dirahmati Allah. Maka ketika itu tahun pertama saya sampai di Mesir itu saya sudah banyak berkirim surat, minimal 5 surat yang saya titipkan sama kawan-kawan atau senior saya. Apa isi suratnya? Di antaranya, Bang, sampai nanti abang di Mekah, sampai nanti abang di depan Ka'bah, sampai nanti abang di Multazam, atau nanti abang berada di Raudhah, atau abang nanti ketika berada di orang yang bermalam di Mina, di Padang Arafah, tolong abang bacakan surat saya itu. Apa isi suratnya? Di antaranya teman-teman, wahai Rabb, Tuhan sekalian alam, Tuhan pemilik Ka'bah, ya Allah, bagi hamba berat menginjakkan kaki di tanahmu ya Allah. Susah bagi hamba ya Allah, mustahil rasanya bagi hamba ya Allah. Kenapa? Melihat realita diri saya, melihat kenyataannya. Ya Allah, berat bagi saya ya Allah, mustahil rasanya bagi saya ya Allah. Tapi bagi Engkau ya Allah, bagi Engkau tak ada yang mustahil ya Allah. Ya Allah ya Karim, mohon Engkau panggil aku ya Allah. Mohon Engkau panggil aku ya Allah. Mohon Engkau panggil aku ya Allah. Mudah-mudahan aku bisa menginjakkan kakiku di tanah haram-Mu ya Allah. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, itu setiap tahun itu. Tahun kedua kenyataannya ketika tahun pertama saya kirimkan surat, ternyata tahun kedua saya tak dipanggil juga. Tahun kedua saya berkirim surat lagi. Tahun kedua saya berkirim surat, ternyata di tahun ketiga juga belum dipanggil. Tahun ketiga saya berkirim surat dengan harapan tahun keempat dapat panggilan. Ternyata di tahun keempat saya juga belum dapat panggilan, teman-teman yang dirahmati Allah. Walhasil saya S1 saya 4,5 tahun. 4,5 tahun karena saya ada gagal dalam 2 mata kuliah. Kenapa saya gagal? Itulah salah satunya, karena saya tidak fokus dalam belajar ketika itu. Waktu saya terbagi 2, waktu saya terbagi untuk belajar dan satu lagi terbagi untuk bekerja. Makanya kawan-kawan yang dirahmati Allah, saya sampai hari ini sudah lebih dari 100 kali saya bermimpi untuk balik lagi ke Mesir. Kenapa? Karena saya menyesal waktu saya 4 tahun itu tak maksimal saya pergunakan untuk belajar. Kenapa saya tak maksimal? Itulah satu penyebabnya, karena saya waktu saya terbagi 2. Makanya kawan-kawan yang hari ini alhamdulillah rezekinya dilebihkan oleh Allah, orang tua kaya, maksimallah dalam belajar. Jangan sampai nanti menyesal seperti saya. Teman-teman yang dirahmati Allah. Nah, walhasil teman-teman yang dirahmati Allah, di tahun yang keempat itu saya pun berkirim surat lagi. Saya tutup surat saya itu, teman-teman yang dirahmati Allah. Apa kata saya? Ya Allah, kalaulah tahun kelima ini saya tak juga Engkau panggil ya Allah, maka mungkin selamanya saya takkan pernah menginjakkan kaki saya di tanah haram-Mu ya Allah. Kalaulah dari negeri yang dekat ini saja saya tak bisa ya Allah, apalagi kalau sudah dari negeri yang jauh dari tanah airku ya Allah. Kalaulah dari Mesir yang ongkosnya murah saya tak bisa ya Allah, apalagi kalau sudah saya sudah pulang ke Indonesia. Dari Mesir ke Mekah, teman-teman, itu lebih kurang naik pesawat hanya 2,5 jam saja. Kalau dari Indonesia ke Jeddah itu lebih kurang 13 jam.
Maka saya katakan, kalaulah dari negeri yang dekat saya tidak bisa, apalagi dari negeri yang jauh. Ini bukan saya mengancam Allah ya, bukan saya mengancam Allah, tapi di antara wujud saya keinginan itu teramat sangat kuat. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, walhasil tahun yang kelima saya dapat panggilan naik haji berangkat umroh. Saya alhamdulillah ketika itu ikut tembus tenaga musiman, haji saya haji gratis, dibiayai oleh pemerintah, hajinya gratis, kemudian dikasih ongkos sama pemerintah kalau tak salah tahun 2010 itu sebanyak 60 juta. 60 juta tahun 2010. Berangkat dari apa teman-teman yang dirahmati Allah? Berangkat dari apa? Jangan nanti teman-teman anggap saya sombong ya, tidak. Tapi saya ingin menyampaikan, jangan anggap remeh kekuatan doa. Alhamdulillah dengan izin Allah, Allah berikan. Maka teman-teman nak masuk perguruan tinggi, jangan lupa untuk berdoa kepada Allah, dan juga jangan lupa untuk bertawakal. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupkan segala kekurangan-kekurangan yang ia hadapi. Teman-teman yang dirahmati Allah, mungkin satu pertanyaan saja. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana caranya taubat dari dosa ghibah dan cara istiqomah agar tidak ghibah? Bagaimana cara taubat dari dosa ghibah? Yang pertama teman-teman yang dirahmati Allah, syarat taubat. Yang pertama, syarat taubat itu apa? Satu, syarat diterimanya taubat seorang hamba, dia mengakui kesalahan yang pernah dia lakukan. Kesalahan yang kita lakukan itu diakui kepada siapa? Kepada Instagram? Kepada Facebook? Kita kadang-kadang taubat, di waktu taubatnya ngakunya sama siapa? Curhatnya di mana? Curhatnya di Instagram, curhatnya di Facebook. Makanya kadang-kadang orang menilai lebay ente, kata dia. Makanya ketika kita taubat dari suatu kemaksiatan, di antaranya adalah ghibah, yang pertama, akui bahwasanya kita pernah melakukan kesalahan. Kesalahan itu diakui hanya kepada Allah semata. Yang kedua teman-teman yang dirahmati Allah, berjanji dengan sepenuh hati untuk tidak mengulangi lagi ghibah yang pernah kita lakukan. Dan yang ketiga teman-teman yang dirahmati Allah, dari ghibah ini jangan lagi berkawan dengan orang yang banyak cerita. Jangan lagi berkawan dengan kawan yang suka menghibah. Itu yang kita sebutkan tadi. Seseorang tergantung dengan siapa dia berkawan. Berkawan dengan peminum khamar, kita akan peminum khamar. Berkawan dengan orang yang suka nonton film porno, kita akan suka nonton film porno. Berkawan kita dengan orang yang suka apa lagi? Sebutlah segala kemaksiatan, kita pasti akan ikut-ikutan. Minimal kalaupun tak ikut-ikutan, minimal kita yang tadinya benci akan dibuat menjadi suka, dan kita akan menganggap kemaksiatan itu hal yang biasa. Dan yang keempat teman-teman yang dirahmati Allah, segeralah untuk melakukan amal soleh. Ustaz, sudah diterima belum taubat saya oleh Allah? Bisa kita lihat teman-teman, di antara tanda-tanda orang yang sudah diterima taubatnya oleh Allah, satu, dia teramat sangat benci dengan kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Kalaulah ada seseorang yang dia taubat dari ghibah tapi dia tidak benci kepada ghibah, maka sesungguhnya ketika itu taubat ghibah kita belum diterima. Benci sebenci-bencinya dengan ghibah, dan benci sebenci-bencinya dengan kemaksiatan secara menyeluruh, secara umum. Benci. Ini tanda-tanda orang diterima taubatnya. Yang kedua, tanda-tanda orang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika cintanya dengan amal soleh yang luar biasa. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, supaya kita bisa meninggalkan ghibah, maka tinggalkanlah, diantaranya tinggalkan majlis ghibah. Mulut kita yang suka bergunjing, latihlah untuk senantiasa cinta untuk melafazkan kalimat-kalimat zikir, untuk senantiasa cinta untuk melafazkan kata-kata yang termaktub di dalam Al-Quran. Zikir yang paling mudah, yang besar pahalanya dari mata Allah. Boleh kawan-kawan amalkan. Hadis Nabi mengatakan, kalimatan habibatan ilar rahman, khafifatan alal lisan, thaqilatan fil mizan. Pernah dinasyidkan oleh Bu Khatir. Apa kata Bu Khatir? Memang suara saya sangat jelek sekali, tapi boleh teman-teman amalkan supaya enak juga kita menzikirkannya. Nasyid itu dinyanyikan oleh Bu Khatir, nadanya kalau tak salah seperti ini.
kalimatan habibatan ilar rahman khafifatan 'alal lisan thaqilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Saya ulangi sekali lagi. Kalimatan habibatan ilar rahman khafifatan 'alal lisan thaqilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang teramat sangat dicintai oleh Allah, dua kalimat yang teramat sangat disukai oleh Allah, yang mana dua kalimat itu khafifatan 'ala lisan, mudah bagi lisan kita untuk mengucapkan, thaqilatani fil mizan, memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah. Mana dua kalimat yang mudah dilafazkan, memberatkan timbangan, dicintai oleh Allah Azza wa Jalla? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azimi. Mudah atau berat? Mudah atau berat? Butuh waktu untuk menghafalnya? Tidak butuh. Boleh kita baca sama-sama agak dua kali? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Terakhir, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Teman-teman lagi bawa motor, subhanallahi wa bihamdihi. Lagi belok ke kanan, subhanallahil azim. Kakak lagi masak, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Kakak sedang nyapu, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Bisa kan? Banyak baca Al-Quran. Saya tak hafal Al-Quran, Ustaz. Bacalah Qul Huwallahu banyak-banyak. Apa sebab? Besarkah pahala membaca Qul Huwallahu? Besar. Apa kata Nabi? Suratul Ikhlas, surat Al-Ikhlas itu nilainya sama dengan sepertiga Al-Quran. Artinya apa? Kita baca surat Al-Ikhlas 3 kali, sama kita membaca surat Al-Quran mulai dari Al-Fatihah sampai kepada surat An-Nas. Teman-teman yang dirahmati Allah, karena waktu yang membatasi kita, maka kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, ya Karim, ya Mujib as-sa'ilin, ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu kami masih kecil ya Allah. Ya Allah, ya Karim, kokohkanlah kaki mereka mudah melangkah menuju rumah-Mu ya Allah. Terangkanlah mata mereka agar mudah cinta menghafal membaca Al-Quranul Karim, Al-Quranan mulia ya Allah. Ya Allah, ya Karim, bila ayah ibu
kami ternyata ada yang sudah pergi dahulu meninggalkan kami ya Allah. Ya Allah ya Karim, mohon lapangkan kuburnya ya Allah. Jauhkanlah mereka dari azab serta siksa kuburmu ya Allah. Jadikanlah kuburan mereka menjadi taman di antara taman-taman surgamu ya Allah. Ya Allah ya Karim, bila ada di antara kami yang sakit, mohon Engkau sembuhkan ya Allah. Bila ada di antara kami yang sedang lemah, mohon Engkau kuatkan ya Allah. Bila ada di antara kami yang sedang berhutang, mohon Engkau berikan kepada kami kemudahan agar bisa melunasi hutang piutang kami ya Allah. Ya Allah ya Karim, bagi kawan-kawan kami yang sedang mencari pekerjaan, mudahkanlah bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan ya Allah. Bagi kawan-kawan kami yang sedang ujian ya Allah, berikanlah kemudahan untuk menyelesaikan ujian-ujiannya ya Allah. Bagi sahabat-sahabat kami yang sedang mencari jodoh ya Allah, ya Allah ya Karim, jumpakanlah mereka dengan jodoh yang soleh lagi solehah ya Allah. Ya Allah ya Karim, sesungguhnya setiap kesulitan yang kami hadapi pasti berat bagi kami ya Allah, tapi bagi Engkau tiada yang berat, mudah semuanya ya Allah. Cukup bagi Engkau mengatakan kun fayakun. Ya Allah ya Karim, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Ya Allah ya Karim, jadikanlah kami ini generasi-generasi pembela agamamu ya Allah. Jadikanlah kami ini generasi-generasi yang cinta dengan ketaatan, yang suka beramal soleh ya Allah. Ya Allah ya Karim, jadikanlah kami ini generasi-generasi penghafal Al-Quran ya Allah. Ya Allah ya Karim, mudahkanlah bagi kami menghafal Al-Quran ya Allah. Kokohkanlah Al-Quran yang sudah kami hafal ya Allah. Ya Allah ya Karim, ya mujibas sailin, mohon anugerahkan kepada kami rezeki yang halal ya Allah, rezeki yang penuh dengan berkah ya Allah. Jauhkanlah kami dari rezeki yang haram ya Allah, karena setiap yang haram itu hanya akan mendatangkan malapetaka, bencana, musibah bagi kami ya Allah. Ya Allah ya Karim, berikanlah kepada kami kekuatan agar mudah melakukan amal soleh ya Allah. Cintakanlah diri kami kepada kebaikan, cintakanlah kami kepada jalan iman ya Allah, dan bencikanlah diri kami kepada segala macam bentuk kemaksiatan dan kekufuran ya Allah. Ya Allah ya Karim, ya mujibas sailin, mohon jadikan negeri kami negeri yang aman dan tentram ya Allah, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah ya Karim, mohon anugerahkan untuk kami pemimpin yang takut kepada Engkau ya Allah. Anugerah untuk kami pemimpin yang cinta dan sayang kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Karim, bagi para pemegang kekuasaan di negeri ini yang masih jauh dari hidayah-Mu ya Allah, yang masih saja melakukan kemaksiatan, berkhianat atas amanah yang sudah kami taruh di pundak mereka ya Allah. Ya Allah ya Karim, masukkanlah hidayah itu ke dalam hati mereka ya Allah. Kuatkanlah hati mereka akan mau menerima kembali ke jalan-Mu nan mulia ya Allah. Ya Allah ya Karim, apabila ternyata mereka tak mau kembali ke jalan hidayah-Mu ya Allah, tak mau mereka meninggalkan segala keburukan, kemaksiatan, pengkhianatannya ya Allah. Ya Allah ya Karim, binasakanlah mereka ya Allah, tenggelamkanlah mereka ya Allah, azablah mereka ya Allah, karena mereka itulah yang akan menyesatkan kami, yang akan mengundang datangnya malapetaka, bencana di negeri kami ini ya Allah. Ya Allah ya Karim, ya mujibas sailin, bila suatu saat nanti ajal itu pun akan menjemput kami ya Allah, mohon jangan Engkau cabut nyawa kami di waktu sedang berbuat maksiat ya Allah, tapi cabutlah nyawa kami dalam keadaan taat. Ya Allah ya Karim, Engkau pernah mencabut nyawa seorang laki-laki yang mati di atas perut wanita yang ia zinahi. Engkau pernah mencabut nyawa seorang laki-laki yang mati dalam keadaan mengkonsumsi narkoba ya Allah. Ya Allah ya Karim, jangan Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan hina ya Allah. Jangan Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan bermaksiat, tapi cabutlah nyawa kami dalam keadaan mulia. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan taat ya Allah. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan salat. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan sujud. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan zikir, ingat kepadamu ya Allah. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan melafazkan kalimah la ilaha illallah, karena Rasul menjanjikan ya Allah, siapa yang akhir kalamnya ketika ajal menjemputnya mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maka ia akan masuk ke dalam surgamu ya Allah. Allahumma
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.